Hai semuanya, balik lagi bareng aku April di podcast teman tidur. Hai, aku balik lagi nih buat nemenin kalian. Balik lagi dengan episode yang baru. Dan aku seneng sih, karena aku bisa nemenin kalian tuh gak terlalu lama. Kadang dari kalian tuh suka ngerasa, Kak April lama banget ya uploadnya. Kak April lama banget sih, nunggunya lama. Ya. Dan ya kalau emang dengan upload cepet itu bikin kalian tuh semakin bersemangat, insya Allah aku akan berusaha buat lebih rajin uploadnya. Tapi jangan lupa untuk terus ini ya, support, like, komen, dan share juga ya. Oh iya, di episode kali ini kita mau bahas apa? Mau tentang apa? Bahagia? Mau tentang bahagia? Boleh. Iya sih, kadang kita tuh hidup gak selamanya dalam kesedihan aja ya. Kita juga harus mencari kebahagiaan yang dimana bisa membuat kita tuh bahagia. Kurangin sedihnya ya. Kita bahagia sama-sama. Jangan sedih terus, masa mau sedih terus? Mau sampai kapan sedih terus? Dan sekarang, apa sih yang membuat kamu tuh bahagia? Kebahagiaan apa? Kok ngejawab sih? Gak ada? Iya, jawabannya gak ada. Kenapa? Jangan gitu. Banyak kok hal-hal yang bisa membuat kamu bahagia. Banyak hal-hal yang belum kamu jelajahi. Jangan putus asa dulu. Jangan nyerah dulu. Aku tahu, mungkin setelah tidak dengannya, kamu ngerasa kalau hidup kamu tuh kosong, hampa, sunyi, dan lain sebagainya. Iya kan? Kenapa aku bilang gitu? Karena seseorang yang dahulunya bisa membuatmu bahagia, seseorang yang begitu menyenangkan untuk kamu, orang itu telah tiada. Gak ada lagi yang membuat kamu senang setiap harinya. Kamu selalu memusatkan diri kamu kepada seseorang yang kamu yakini kalau dia bisa membahagiakan. Tapi kamu lupa kalau seseorang yang kamu anggap membahagiakan belum tentu ia akan seterusnya membuat kamu bahagia. Banyak hal yang dimana ketika kamu sama dia bikin kamu ngerasa, oh ini kali ya definisi bahagia itu. Oh ini kali ya kebahagiaan yang belum pernah aku rasakan. Dan aku baru merasakan atau hal-hal lainnya yang dimana aku belum dapatkan di diri orang lain. Iya, aku memang begitu. Bangga dan bersyukur pernah memiliki kamu. Aku bersyukur karena Tuhan baik banget ya. Udah ngasih orang baik seperti kamu untuk aku. Aku ngerasa kalau hari aku tuh jauh lebih berbeda aja setelah ada kamu. Makasih ya. Udah pernah menjadi warna walaupun warna itu hanya sementara. Aku kira warna itu akan selamanya cerah, tapi aku salah. Ternyata kecerahan tersebut tidak bertahan lama. Warna yang semula terang menjadi redup kembali, yang semula berwarna menjadi gelap kembali. Iya, aku tahu kok. Sesuatu yang terlihat terang, ia gak selamanya terang. Layaknya lampu, ia gak selamanya bisa menyinari gelapnya ruang. Tapi dibalik semua itu, aku gak ngerasa gimana-gimana sih. Justru aku seneng karena aku bertemu dengan orang seperti kamu. Tapi sekarang kita telah usai. Gak ada lagi cerita di antara kita. Gak ada lagi canda tawa, saling cerita tahu sama lain. Semua telah hilang. Aku berusaha tidak mengingatmu setelah kita selesai. Tapi aku gagal. Aku gagal saat malam itu tiba. Iya, ya emang aku udah lupa sama kamu. Tapi ketika malam itu tiba, kayak seolah kamu masuk dalam pikiran aku dan membuat aku tuh kembali mengingatmu. Dan timbul dalam pertanyaan, kita udah selesai ya? Udah gak bisa ngobrol kayak dulu lagi ya? Masih sering bertanya-tanya, karena emang gak pernah nyangka rasanya terlalu sakit karena perpisahan ini. Pahit banget buat kita yang baik-baik aja. Setelah gak dapet notif chat dari kamu, aku makin sadar ternyata hubungan kita emang bener-bener udah selesai. Jujur, setelah kita selesai, aku udah gak bisa merasakan kegembiraan dalam aktivitas ataupun kegiatan manapun.
Aku sudah tidak bisa merasakan cinta berada di sekitar orang yang aku coba cintai. Dan bahkan rasanya ketika aku tersenyum dan bahagia pun semuanya itu palsu. Aku rindu. Aku merasa seperti terjebak dalam hal ini. Dan setelah berpisah darimu, aku lupa bagaimana rasanya menjadi benar-benar bahagia. Setelah kita selesai, aku belajar bagaimana caranya aku bisa membahagiakan diriku sendiri dan menyembuhkan diriku sendiri. Ya, aku tahu mungkin untuk sembuh itu gak semudah itu ya, gak secepat itu dan gak sepenuhnya benar-benar sembuh. Tapi aku selalu meyakinkan diriku sendiri bahwa sesakit apapun, luka itu akan pulih. Jadi ya ya jangan beranggapan kalau kamu gak akan pernah bisa sembuh. Justru kamu bisa sembuh kok. Jangan menilai buruk diri kamu sendiri. Yang tahu kamu seperti apa, usaha kamu yang kamu lakukan itu seperti apa, itu hanya kamu yang mengetahuinya. Gak perlu bercerita kepada orang lain. Biarin aja orang lain mau bertanya atau mau ngapain, biarin aja. Effort yang kamu berikan sangat besar, maka akan semakin besar kemungkinan kalau kamu tuh bisa cepat sembuh dari segala macam penyakit hati yang udah melukai hati kamu. Kamu yakin gak kalau bisa sembuh? Tapi kadang kalau orang udah patah tuh susah banget nih yakin dirinya sendiri buat sembuh, buat semangat, buat apa lagi ya? Buat meyakinkan dirinya sendiri kalau dirinya tuh bisa loh. Tapi ya namanya udah patah, udah sakit, tapi susah. Sekarang tuh setelah gak sama kamu, aku ngerasa kayak ya sedih mah pasti ya. Siapa sih yang gak sedih kalau udah gak sama-sama sama orang yang disayang? Cuma sekarang tuh lebih ke nerima aja sih, kayak ya udah nggak apa-apa. Ya emang udah seharusnya berpisah seperti ini, memang udah seharusnya untuk memilih jalannya masing-masing. Kalau udah seharusnya seperti ini ya cuma bisa nerima aja. Mungkin emang dia bukan yang terbaik, mungkin emang dia bukan seseorang yang Tuhan berikan untuk kamu, makanya Tuhan jauhkan kamu dengannya. Banyak-banyak belajar dari pengalaman sebelumnya untuk dijadikan pelajaran bahwasanya sesayang apapun kita sama orang, sebesar apapun effort yang kita berikan untuknya, tidak ada yang menjamin bahwa kamu akan selalu dengannya. Setelah kita selesai, banyak hal yang terjadi dalam hidupku. Aku ngerasa hancur, sakit, kecewa, sedih, dan ya banyak hal lainnya yang dimana semua begitu pahit setelah kita memutuskan untuk berpisah. Aku bukannya berlebihan atau bagaimana, jujur ketika aku udah mencintai, maka itu adalah sebenarnya cinta yang aku kasih. Aku bukan tipe orang yang mudah sekali untuk menyukai orang lain. Ketika aku telah memilih, maka itu sebenarnya pilihan. Intinya, banyak hal yang dimana setelah kita selesai, itu aku menjadi seseorang yang dimana seseorang itu layaknya bukan seperti aku. Ya, bagaimana bisa aku berbicara seperti itu kalau aku sedih aja gak seperti itu. Ngerasa gak sih, kenapa ya setiap ngejalanin hubungan tuh pasti aja berakhir dengan kekecewaan, kesedihan, terluka, atau hal lain sebagainya. Padahal aku udah berusaha ngejaga sebaik mungkin, menyayangi setulus mungkin, dan bahkan memberikan kasih sayang dan effort yang besar. Berbicara mengenai effort, ternyata benarnya apa kata orang? Jangan terlalu memberikan effort yang besar untuk seseorang. Jika nanti orang itu tidak sebaliknya, maka hanya rasa sakit yang ada. Manusia akan selalu meragukan manusia yang lain, dan begitu pun seterusnya tanpa henti. Namun, semua itu bisa diatasi, tergantung bagaimana kita menyikapinya, serta bagaimana kita membuktikannya. Kamu tahu nggak maksudnya apa? Tahu nggak? Jadi, akan ada hari di mana keraguan kamu akan muncul, dan kamu akan merasa ketika ketemu dengan orang lain, walaupun ia sudah berusaha sebaik mungkin, memberikan effort sebesar mungkin, akan selalu ada keraguan di hati kamu.
Kadang kan kalau orang udah udah sakit hati, udah terluka, udah patah banget, pasti kalau ketemu orang baru ya ragu. Ragu yang dimana keraguan kamu itu bersumber dari masa lalu. Ialah yang membuat semua keraguan kamu itu muncul dengan sendirinya. Gak apa-apa kok. Setiap manusia pasti memiliki keraguan dalam dirinya. Keraguan yang dimana hal itu gak bisa dihindari. Karena menganggap untuk memulai semuanya kembali dan mengenal seseorang yang baru lagi perlu keyakinan kembali. Sebab apa yang udah patah sebelumnya, apa yang udah terluka sebelumnya, ia tidak ingin hal tersebut terulang kembali. Mungkin lebih tepatnya itu kayak gimana ya, kayak lebih berhati-hati lagi mungkin ya dalam memilih. Karena belum tentu apa yang ia pilih itu adalah sebenarnya pilihan. Aku menemukan kalimat bagus banget seperti ini. Jika kamu berani mengucapkan selamat tinggal, kehidupan akan memberimu hadiah berupa lembaran baru. Ada orang yang bilang kalau hubungan itu bukan cuma tentang komitmen. Aku setuju dengan kalimat itu. Bukan cuma tentang komitmen. Bukan cuma sekedar percaya kalau kita nggak main-main. Tapi aku percaya hubungan yang sehat dan baik itu harus apa? Harus give and take. Saling nge-treat like a king or queen satu sama lain. Saling berkorban, saling berjuang, dan saling usaha untuk mempertahankan hubungannya. Saling memikirkan bagaimana membuat pasangan bahagia meski dengan cara yang sederhana. Karena hal sederhana bisa menjadi istimewa dengan cara yang tepat, ya kan? Karena kalau kita saling memperlakukan dengan baik, semua akan baik-baik aja. Gak perlu nyari istimewa. Kalau yang biasa saja bisa kita istimewakan. Cuman aku tuh cuma mau ngasih pesan aja sih. Kadang kalau misalnya kita udah patah, pasti kita pengennya tuh nyari yang terbaik banget ya. Supaya apa? Supaya gak sakit lagi. Cuman ya jangan terlalu berekspektasi kalau kamu tuh bisa mendapatkan lebih. Karena kan jodoh itu kan di Tuhan yang ngatur ya. Jadi kalaupun kamu mendapatkan pasangan yang salah kembali, berarti ya Tuhan yang menguji hati kamu. Ya, dan aku di sini cuma mau ngasih pesan buat kamu yang sedang LDR atau yang saat ini tengah menjalin hubungan. Kamu gak perlu khawatir ya. Buat ngejalanin hubungan, gak perlu takut dia sama orang lain. Gak perlu takut dia selingkuh. Walaupun rasa khawatir itu ada, rasa cemas itu ada. Kamu tahu gak? Kalau seseorang udah punya komitmen, sampai kapanpun dia tetap bakal jaga itu. Mau sebanyak apapun dia dideketin orang lain, komitmen itu di saat diri kamu sendiri tanggung jawab atas pilihan kamu. Tidak berpaling, bagaimanapun situasinya, kamu tetap setia dengan komitmen yang udah kamu buat sendiri. Setiap hubungan itu pasti ada plus minusnya. Gak mungkin dalam hubungan tuh kayak ya udah bagi-bagi aja atau sedih-sedih aja. Pasti ada di situ plus minusnya. Dan kalau kamu suka mikir seperti ini, aku udah jaga hati di sini. Kalau dia di sana macam-macam gimana ya? Overthinking boleh kok. Itu balik lagi ke orangnya. Jangan salahin hubungannya. Intinya, kamu udah jaga hubungan ini sebaik mungkin. Jika dia ditakdirkan untuk kamu, gak akan pernah Tuhan biarkan ia jadi milik orang lain. Gak usah takut perihal dia pergi. Walaupun membuat rasa sesak di dada, perlahan hati kamu akan kuat. Dan ketika bertemu dengan orang baru, kamu lebih berhati-hati supaya gak salah lagi. Gak mau kan kalau misalnya salah orang lagi, sakit lagi. Memulai semuanya dari nol lagi, mengenal orang baru lagi. Gak ada yang mau kalau misalnya sakit lagi. Cuma kan belajar dari yang sebelumnya. Kalau emang sebelumnya udah sakit, jangan sampai kamu menemukan orang baru itu akan berani sama kembali. Ya, jadi apa? Jadi apa?
Jadi harus lebih berhati-hati supaya nggak salah orang lagi ketika kamu memutuskan untuk jatuh hati lagi. Dan sekarang, kalau emang udah sahurnya selesai, kamu boleh menangis, kamu boleh kesal, kamu boleh lakuin hal yang kamu mau. Tapi setelah itu, udah ya, jangan menyakiti diri kamu sendiri. Nikmati aja dulu rasa sakit yang kamu rasakan saat ini. Sampai kamu ngerasa udah bener-bener capek banget sama sakitnya. Setelah itu, kamu bisa bangkit kembali dan menjadikan diri kamu menjadi versi yang lebih berbeda. Dan sekarang, setelah kita selesai, aku merasa bahwa segala hal apapun yang memang udah ditakdirkan untukku, ia akan menjadi milikku. Selamanya tidak akan pernah pergi, walaupun berbagai rintangan yang menghadang, ujian yang menghampiri, ia akan tetap bersama. Namun, jika tidak, memang ia bukan ditakdirkan untukku. Mungkin ia ditakdirkan untuk yang lain, yang lebih bisa membuatnya bahagia daripada aku. Lebih baik melihatnya bahagia dengan yang lain, daripada ia tidak bahagia denganku. Setelah kamu pergi, dan kita selesai, banyak pelajaran aku ambil, yaitu selain ikhlas dan rela, ada satu hal lagi, yaitu pelan-pelan berusaha untuk menyembuhkan diri dan memperbaiki diri supaya kelak ketika mendapatkan penggantinya, itu adalah sebenarnya pengganti untukku. Aku sekarang udah jauh lebih baik kok, udah bisa menjalani hari-hari aku dengan baik, perlahan udah mulai bisa menerima dan mencoba ikhlas bahwa sekarang kita udah selesai. Gak ada lagi kita. Yang ada hanyalah kamu dan aku. Gak ada lagi kita yang dulu yang banyak ketawanya, saling bertukar cerita, dan banyak menghabiskan waktu sama-sama. Sekarang udah gak ada lagi. Kamu baik-baik di sana. Dimanapun kamu berada saat ini, doa terbaik untukku, semoga kamu selalu diberi kebahagiaan. Selamat melanjutkan perjalananmu, karena aku pun begitu. Jaga kesehatan, jaga dirimu baik-baik, kamu harus bahagia. Aku pun harus begitu, walaupun kita gak bersama lagi. Semoga setelah ini selesai, waktu memberi kita ruang untuk bertemu, walaupun bukan sepasang kekasih lagi. Setelah semua ini selesai, kembalilah sebagai teman, dan mulailah hidup seperti biasa. Lupakan semua yang terjadi di antara kita. Gak apa-apa. Mungkin kita hanya ditakdirkan sebatas teman, bukan sebagai pasangan. Terima kasih telah hadir di kehidupan aku. Kamu membuatku belajar banyak hal tentang kehadiranmu. Kamu bukan takdir, tapi terima kasih karena telah hadir. Kamu datang di saat aku tidak mempercayai siapapun. Aku cuma mau bilang, kamu adalah orang yang dengan singkatnya membuat aku nyaman. Membuat aku ngerasain rasanya nunggu chat yang belum dibalas tanpa harus overthinking dulu. Intinya, banyak hal baru yang bisa aku rasakan ketika selama bersamamu. Terima kasih telah membuat aku merasakan punya rumah untuk pulang. Terima kasih sudah mengembalikan lagi senyumku yang lama telah hilang. Walaupun kita gak pernah tahu nanti kita akan seperti apa, aku senang bisa mengenal kamu dan betapa bersyukurnya aku karena telah dipertemukan denganmu. Walaupun sekarang kita telah selesai dan aku menganggap kalau kita tuh bisa bertahan lama. Ya, ternyata Tuhan berkehendak lain kalau kita hanya sementara. Kamu adalah salah satu hal yang membuat aku bahagia. Semenjak ada kamu, semua berubah. Dulu aku adalah seseorang yang sulit sekali untuk terbuka dengan orang lain. Perihal diriku yang kenapa-napa. Aku selalu memendamnya seorang diri, tanpa ada yang tahu kalau diriku ini kenapa-napa. Aku yang kesulitan untuk bangkit, seorang diri. Aku yang selalu ngerasa bahwa apakah aku bisa melewati semua ini dengan baik atau tidak. Aku yang selalu mikir bahwa iya, kehidupan aku tuh seperti ini terus. Aku gak bisa bangkit, aku gak bisa semangat. Aku yang selalu overthinking perihal diriku sendiri, perihal kehidupan aku. Apakah aku bisa menjalani hari-hariku dengan baik?
Padahal aku tahu kalau aku itu sebenarnya aslinya gak sekuat itu. Aku yang ketika sendirian selalu ngerasa gak berguna buat siapapun. Iya, aku tahu kok. Aku emang banyak banget ngeluhnya. Tapi semenjak kamu ada, entah kenapa semuanya menjadi berbeda. Kayak ngerasa punya warna baru aja sih. Yang semula kayak biasa aja menjadi berbeda. Aku jadi ngerasa punya teman untuk bercerita, berkeluh kesah. Kamu yang bisa menjadikan diri kamu menjadi seseorang yang aku butuhkan. Makasih ya. Hebat ya kamu, bisa membuat kehidupan aku menjadi cerah dan berwarna. Terima kasih ya, karena telah hadir di hidupku. Terima kasih telah membuatku tersenyum dan tertawa. Menghibur aku di saat aku sedang sedih, membuat semuanya kembali baik-baik lagi. Terima kasih karena telah memberikan aku motivasi untuk bangkit, yang dimana aku sendiri aja kesulitan untuk bangkit. Seorang diri, dan kamu hadir memberikan semangat dan dorongan untuk aku bisa bangkit. Terima kasih karena telah bertanya apakah aku baik-baik aja di saat keadaanku terlihat sebaliknya. Salah satu kalimat sederhana yang selalu kamu tanyakan perihal bagaimana keadaan diriku dan bagaimana hariku. Ada cerita apa hari ini? Terima kasih ya, karena telah membuat segalanya menjadi baik saat bersamamu. Dan sekarang, setelah kita selesai, aku gak minta kamu balik lagi kok. Karena aku tahu, jika Tuhan menakdirkan kamu untukku, kamu pasti akan kembali. Jika tidak, mungkin Tuhan punya rencana lain dengan siapa aku nanti, ataupun kamu dengan siapa nantinya pasangan kamu. Tapi yang pasti, dengan siapapun kamu, baik-baiknya di sana. Setelah kita selesai, gak ada lagi permasalahan yang terjadi di antara kita. Aku ikhlas menerima kepergian kamu dan aku akan berusaha membahagiakan diriku sendiri. Ya, walaupun senyumku yang seperti biasa tuh telah hilang semenjak kamu pergi, tapi aku pastikan bahwa senyuman itu akan hadir kembali. Walaupun kamu udah gak ada, dimanapun kamu berada, bahagia selalu ya. For the last, terima kasih telah hadir dan menjadi bab paling bahagia. Finally, aku bisa melupakan kamu dan perlahan ikhlas menerima kalau kita emang udah gak sama-sama lagi. Maaf ya, kalau sikapku seringkali menyakitimu. See you at the best time and wish you always happy. Aku senang banget kenal kamu. Dan mungkin emang segini dulu podcast aku kali ini. Dan buat kamu yang udah selesai hubungannya, dan sekarang yang kamu lakuin apa? Jangan berlarut dalam kesedihan ya. Kalau emang nantinya kamu timbul rasa kangen ataupun sedih ketika nginget dia, tapi kamu harus yakin kalau emang Tuhan menakdirkan kamu dengannya, pasti dia bakal kembali. Kalau tidak, nanti akan Tuhan gantikan dengan yang lebih baik. Kurangi sedihnya ya, jangan sedih-sedih terus. Iya tahu kok, ngelupain itu gak gampang. Aku tahu kok ngomong kayak gini juga enak banget aku ngomong seperti ini, tapi aku gak merasakan jadi kamu. Iya, aku tahu. Makanya itu aku coba buat membantu kalian, mensupport kalian supaya kalian gak terlalu terjebak dalam fase seperti ini. Ya, bahagia selalu ya buat kalian semua. Makasih udah selalu suka sama podcast aku. Makasih udah selalu support dan support terus ya, supaya aku bisa lebih rajin lagi uploadnya. Dan untuk episode kali ini kita akhiri dulu, dan kita akan bertemu di episode selanjutnya. See you.